kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang ingin tanya? Ya. Oke, coba kembali ke judulnya. Oke, to audience, have you question? Ya, ya silakan. Tolong dioper nak. Efektivitas pupuk hayati limbah dapur. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada penanya saya izin bertanya. Jadi tadi kan efektivitas pupuk hayati dari limbah dapur. Nanti limbah dapurnya ini akan dikhususkan kepada satu jenis, mungkin contohnya mungkin hanya bekas sayuran atau mungkin hanya seperti kulit pisang yang lagi bakal ngadain ini di C kan. Jadi untuk bahan limbahnya ini loh, itu tuh bakal dikhususin ke satu buah bahannya atau kayak misalnya bekas sayur aja atau yang lain gitu. Terima kasih. Ya. Kategorinya organik yang bagaimana ya? Oke. Once more. What else? Ada lagi yang lain? Aspa, what about you, Aspa? Are you busy with yourself? Or with forum, this forum? Sibuk sendiri atau sibuk gimana nih? Ada nyimak kan? Ini berkelanjutan SDGs kan? Ya, SDGs. Makanya harus disimak. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Halilah itu yang akan digunakan bahan dalam penelitian ini ya, untuk percobaan sementara saya akan melakukannya semua bahan itu ketika libur semester nanti. Kemudian jika karena ini penelitian yang dilakukan selama 3 bulan, jadi saya akan melakukan penelitian itu pada bulan Juli, tepat ketika itu awal masuk Manice. Kemudian kalau penelitian di IC, berarti kita kan tidak bisa menggunakan semua bahan itu. Kita tidak dapat menemukan sebuah bahan karena di sini penggunaan SDA terbatas juga. Jadi saya akan menggunakan 1 atau 2 bahan yang memungkinkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Harus di IC atau masih mau nggak ke area Nagari IC, Nagari Sintu nih? Atau gimana? Karena kalau di IC guru-gurunya tahu kan? Nah, segini komplek perumahan. Sampahnya mungkin nggak berapa nak? Atau butuh perluasan area? Gimana? Atau langsung di daerah Nagari Sintu pasar tuh, area pasar, barangkali? Ya kan? Banyak kan? Gimana? Mungkin kalau memungkinkan bisa keluar masuk itu. Nah iya, gitu ya. Karena kalau cuma guru atau komplek perumahan guru IC aja, itu kan bisa ditebak ya. Karena kadang-kadang jangankan masak, kadang beli aja sambelnya gitu kan, karena nggak sempat gitu kan. Nah, oke ya. Oke. Silakan, kalau nggak ada lagi kita minta ke Bisa Idris. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan mengalihkan kepada tim penguji. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada efektivitas pupuk hayati dari limbah dapur. Kalau saya lihat pupuk hayati dari limbah dapur itu sudah banyak penelitiannya, gitu. Memang sudah banyak. Dari tahun ke tahun pasti ada saja. Ya mungkin ini masukan saja. Coba dari limbah yang lain bagaimana? Gitu. Misalnya apa di Kampung Ustad ya, itu ada sawit. Nah, tong kosong sawit itu limbah untuk perairan. Cuman sudah ada dimanfaatkan oleh sebagai petani untuk memupuk sawit lagi. Gitu. Ternyata hasilnya luar biasa, tapi kayaknya belum optimal. Gitu. Mereka cuma ambil tongnya, beli 100.000 1
truk dan truk nanti ditaruh aja di keliling apa sawit itu tong-tong yang kosong yang ada buahnya lagi itu loh, yang sudah diproses ya. Nah, ditaruh aja lagi, nanti terjadi pembusukan apa segala macam, tapi belum optimal kayaknya gitu. Ada juga yang sudah membakarnya jadi pupuk, tapi itu berbahaya untuk kesehatan manusia, itu nggak optimal juga. Nah, itu contohnya ya, itu optimalisasi. Pupuk hayatinya bisa dilihat dari yang lain lah. Nah, itu apalah kira-kira nanti ke depannya gitu ya. Itu mungkin saran dari Ustaz, tapi kalau mau limbah dapur juga ya sama juga sih, bisa didiskusikan saja nanti. Kalau limbah dapur itu cangkang telur itu kan tinggi kalsium. Kalau dihaluskan dan kamu campur dengan air saja, kamu semprotkan saja, itu sudah jadi pupuk untuk cabai dan lain sebagainya macamnya gitu. Itu yang saya ketahui sedikit terkait pupuk hayati gitu ya. Gimana lagi? Asalnya apa lagi mungkin tanamannya apa? Spesifikkan tanamannya apa? Nggak mungkin pohon durian kamu kasih pupuk itu. Spesifikkan tanamannya apa? Tanaman yang tumbuhnya sekitar 3 bulan atau 6 bulan. Ya apa gitu itu kan. Nanti baru diukur ya, nanti cuma pikirkan aja dulu apa kira-kira bagusnya. Tentu tanamannya yang apa juga, yang berada di lingkungan sekitar juga, nah, mungkin yang bisa sembarang. Contohnya apa? Mungkin bawang yang berada dalam pot. Ya, tapi kalau bawang udah biasa kali kayaknya. Cari yang lain gitu, apa ya? Selanjutnya untuk ujinya nanti dibandingkan nanti pertumbuhannya ya. Dengan apa dibandingkan? Dengan yang tidak diberi pupuk. Dengan apa dibandingkan pupuk ini nanti dibandingkan pertumbuhannya dengan apa nanti? Dengan pupuk yang kimia. Oh, pupuk kimia bandingkannya. Oke. Berarti yang tanpa pupuk. Jadi, Kalau dengan tanpa pupuk udah pasti, tanpa pupuk pasti lebih rendah gitu ya. Kalau mau bandingkan ya dengan kimia. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari Ustaz. Kira ada tambahan dari Ustaz tadi. Baik. Ya, sudah cukup lengkap ya, sudah masalah ini sudah jadi sebagai bahan revisi tambahan untuk Sultan Maulana Al-Ghifari. Sebenarnya hal yang mendasari ini apa? Kenapa gitu mengambil ini pupuk hayati, bukan mengkolaborasikan atau mungkin gimana? Apa sih masalah krusial sehingga ini menjadi penting gitu bagi algi apa? Jadi kenapa saya memilih judul ini pupuk hayati, karena di rumah itu waktu saya masih SMP, nah itu tuh pernah ditunjukin cara mengolah kulit bawang, kemudian dimasukkan ke air, kemudian disiram ke tanaman. Katanya kata mas saya itu jadi pupuk ya alami gitu. Jadi saya terpikir mana caranya kalau bahan lain, bahan dapur yang lain, sisa dapur dapat menumbuhkan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Betul. Sedang membaca berapa jurnal kira-kira untuk persiapan ini? Atau referensi, berapa banyak referensi untuk ini? Karena ini banyak referensinya ya. Daftar pustakanya coba. Dan berapa banyak referensi atau kepustakaan yang sudah dibaca untuk membuat proposal ini? Coba. Daftar pustaka sekitar 10. Ada 10. Nah, sebaiknya ditambah lagi ya, itu minimal lah. Setelah itu baru batas minimal. Ya, apalagi untuk pupuk hayati ini sudah banyak. Nah, kalau untuk ketikkan aja di Google Scholar atau di Semantic Scholar itu udah banyak juga. Nah, lantas apa spesifikasinya? Misalkan dia bisa mengatasi tanaman apa gitu. Contohnya mengatasi apa? Mengatasi gagal panen apa gitu ya? Atau mengatasi buah apa? Keriput atau daun apa? Keriting atau apa? Cabai sebenarnya.
sehingga para petani, peladang itu merasa terbantu nak gitu. Jadi kita langsung ke mengobati apa dia ya. Dia bisa mengatasi apanya gitu ya. Nah, sejauh ini apa yang lagi bayangkan, tanamannya apa yang akan dikasih ini? Tanaman cabai. Cabai. Kita gitu ya. Ya karena dulu sering juga tanam cabai di perkebunan baik. Nah gitu. Jadi gitu ya. Kalau memang ada aktivitasnya, buah hati ini dia bisa berdampak ke tanaman apanya, sehingga nanti manfaatnya semakin luas kan, makin luas. Gitu ya. Terakhir itu yang penting Algin tahu metode penelitiannya, udah tahu cara kerjanya, gitu ya, dan nanti bisa dieksekusi. Ini butuh modal berapa kira-kira nih biayanya? Ada nggak yang dibeli-beli, sesuatu yang dibeli-beli? Karena dia sifatnya limbah dapur lagi. Koordinasinya dengan pihak setempat gimana nanti? Gimana caranya Algi sebagai peneliti menyampaikan kepada orang-orang yang akan dimintai limbah dapurnya gitu? Melalui siapa dulu yang Algi temui? Langsung door aja ke emak-emak yang di pasar atau yang di sini, atau melalui gimana? Informasi secara surat menyurat atau gimana? Masih surat Gitu ya, biar ada adaptasinya. Tetap ada konfirmasi, ada informasi, sosialisasi dulu sebentar kepada pihak terkait ya, mungkin instansinya, kalau sini kepalanya gitu ya, persetujuannya gimana, mau enggak gitu ya, diambil izin ambilnya. Namanya limbah tetap diisi juga gitu kan. Oke. Semoga bisa memperbaiki ya, atau menambahkan, melengkapi. Dan yang terpenting ambil jurnal atau kepustakaan terbaru ya, 5 tahun terakhir kalau bisa ya, sehingga ada update informasinya juga. Jika sudah ada penelitian yang serupa, apa bedanya ya? Jadi apa sih yang relevan udah ada, oke, mungkin 5 atau berapa yang relevan, 5 misalkan gitu. Dan apa pembedanya dengan yang 5 itu? Sehingga dari 5 itu ada kita yang punya Algi ini punya spesifikasi khusus sendiri. Oh, pada dalam cabai ya. Tes lagi dicek di Google Scholar atau di Smart Score ini, apakah ada judul yang serupa? Kalau nggak serupa mungkin aman ya, jangan sampai ada judul yang serupa, bahkan mungkin sama gitu ya. Oke, silakan closing statement lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Budi, Sarodi dan Sadilbes yang telah menyampaikan saran untuk saya. Mungkin kedepannya proposal saya ini bisa lebih berkembang dan lebih dapat dipahami bagi masyarakat sekitar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri ya, sendiri. Algi sendiri, tadi ada Dafa juga sendiri gitu ya. Tapi tetap pede ya gitu. Enggak ada bertanya kan? Enggak kan diri ya. Nah gitu. Tetap pede. Oke, last one. Ya. Terakhir ya, semoga terakhir ini juga penutup yang baik gitu ya. Ya, karena sudah 14 tim. Sekarang bagaimana yang ke-15? Oke, time and place are yours. Opening statement.